Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu yang ada di rumah masing-masing, baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah ini masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi kita sungguh percaya kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, saat ini kita akan melaksanakan ibadah, dan ibadah saat ini kita memakai tata ibadah kolom Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Dalam persiapan diundang jemaat yang ada di rumah untuk berdiri, kita angkat pujian NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Diundang jemaat untuk berdiri. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut dengan melakukan kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa mengaku segala pelanggaran dan dosa. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, serta kepelosan iman kami Bapa, kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sambil bermohon kepadamu, biar kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami semua dari segala salah dan dosa yang selalu kami buat melawan kehendak-Mu. Bapa, apakah itu kami buat sengaja atau tidak sengaja, kami buat secara pikiran maupun perbuatan kami,
Biar kiranya Engkau kasihani dan ampuni kami Tuhan, agar layaklah kami ada di sekitar firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita sambut dengan NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Tuhan mengasihi semua orang percaya, namun seringkali manusia berbuat jahat, sehingga manusia tetap dalam kuasa dosa. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Seharusnya kita manusia yang berdosa berusaha untuk menjadi pengikut setia, meskipun dosa dan cobaan dunia gelap. Tuhanmu sajalah tempat berlindung selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, saatnya untuk kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Datang lagi kami kepadamu ya Tuhan Allah. Kami bermohon biar kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan yang saat ini siap untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu yang adalah pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing untuk boleh membaca bahkan merenungkan sabda firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa buat hamba-Mu yang akan melayani saat ini. Biar kiranya Engkau bungkus kuasa Roh Kudus Tuhan buat hamba-Mu, agar hamba boleh berkata-kata bukan karena kehendak hamba yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini kami semua Bapa yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Saatnya untuk kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Nehemia 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 berkata, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi.
Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan kekuatan tangan mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Heron dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kami lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai di sana firman Tuhan kita sambut dengan melakukan NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang masih menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, bahkan waktu bagi kita semua. Sehingga walaupun masih berada di rumah masing-masing, kita masih bisa untuk terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, pembacaan Alkitab dalam kitab Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20 dengan tema bersama membangun bangsa ini, yang akan kita renungkan di minggu berikutnya
berjalan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, perencanaan matang sangatlah penting bagi kita. Misalnya saudara-saudara melakukan survei, penyelidikan, hingga ajakan untuk ikut berpartisipasi. Nah, hal ini saudara-saudaraku yang dilakukan oleh Nehemia karena ia memiliki beban dan misi membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam mewujudkan misinya, Nehemia mengalami berbagai rintangan dan tantangan, baik pihak yang mendukung atau yang menentangnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, namun dengan keyakinan penuh pada pemeliharaan Tuhan, ia berhasil mewujudkan semuanya itu. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visioner adalah orang yang memiliki khayalan atau wawasan ke depan. Nah, status visioner patut diberikan kepada Nehemia karena dia memiliki harapan besar untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara-saudaraku, setibanya di Yerusalem tanpa diketahui orang lain, ia meneliti tembok-tembok kota dan ia keluar melalui pintu gerbang Lebak. Itu dalam laporan ayat 13. Berlanjut ke jurusan mata air dan ke kolam raja. Bapak Ibu saudara-saudaraku, naik melalui wadi dan pulang kembali melalui pintu gerbang Lebak. Nah, tindakan ini saudara-saudaraku dilakukan Nehemia setelah ia meneliti semua sisi tembok. Saudara-saudara, Nehemia mengajak umat Tuhan untuk menyadari makna kemalangan. Nah, kemalangan yang bisa saja menimpa Yerusalem karena kota itu tidak lagi dilindungi oleh tembok-temboknya. Demi keamanan seluruh bangsa saudara-saudara di masa depan, tembok-tembok Yerusalem mesti dibangun kembali. Keyakinan Nehemia pada karya pertolongan Tuhan ia sampaikan kepada umat Tuhan. Nah, sebagai responnya saudara-saudaraku, mereka sepenuh hati menyatakan kesediaannya untuk ikut terlibat dalam proyek tersebut. Nah, saudara-saudaraku, Nehemia melihat respon positif tersebut sebagai campur tangan Allah atas ketulusan niat mereka. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, saat ini kita dipanggil meneladani Nehemia yang merupakan pribadi yang visioner dan inovatif dalam menghadapi rintangan masa kini dan mengantisipasi tantangan masa depan. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, dengan kualitas dan mentalitas visioner, kita tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan kehidupan ini. Tentunya saudara-saudara juga dengan percaya dan mempercayai visi kita kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, dari Nehemia yang punya tekad semangat dalam membangun kembali tembok Yerusalem, demikian juga kita semua harus tetap semangat bersama dalam membangun bangsa, terlebih membangun iman kita agar kita selalu hidup takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, jika sedia mari kita memberikan persembahan
Sementara kita memberi, kita melakukan NNBT nomor 15, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, jemaat umat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, yang saat ini Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, agar senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami, nama Tuhan yang selalu kami puji dan muliakan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, mulai dari Bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia. Biar kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, di dalam kami menjalankan kehidupan kami di hari lepas hari. Biar kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan, kami masih diperhadapkan dengan COVID-19, tetapi kami sungguh percaya dengan virus ini tidak pernah mengurangi kami orang percaya untuk selalu datang kepadamu, beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan dalam satu persekutuan bersama dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan Engkau jauhkan dan singkirkan kami semua dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan terjadi, terutama dari virus corona, dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan terjadi, dari malapetaka, kecelakaan, musibah, bencana, sakit penyakit, mara bahaya, amat terlebih maut yang mudah merintangi kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus, jauhkan itu dari kami semua, jauhkan dari negeri kami Bapa, agar kami semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kalau saat ini Bapa, kami sudah boleh memberikan persembahan, biar kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, yang sudah boleh memberikan persembahan. Engkau berkati agar persembahan ini boleh terpakai guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Bapa buat kami semua, seluruh jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, mulai dari ketua badan pekerja, pendeta, ketua badan pekerja, pendeta-pendeta pelayanan, pelayan-pelayan khusus, UPK Bipra, semua yang terkait dalam pelayanan, biar kiranya diberikan sehat kuat di dalam kami melakukan tugas kerja pelayanan kami, agar kami dapat melakukan semuanya dengan sukacita iman. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat pemerintah yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, bahkan teristimewa pemerintah yang ada di Desa Tatelu,
desa yang sangat kami cintai. Berkati mulai dari Bapak Hukum Tua, aparat pemerintah yang ada, diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat sukacita untuk melayani kami, warga masyarakat desa Tatelu, agar mereka boleh melayani kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak bersama-sama dengan kami beribadah bersama karena halangan sakit. Apakah mereka ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing? Tolong mereka Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk boleh mengangkat segala penderitaan sakit yang mereka derita, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang benar-benar berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami semua Bapa yang selalu datang kepadamu, menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Sambil kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita tutup ibadah ini, diundang sekalian untuk berdiri, kita angkat pujian NNBT nomor 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau Mu sendiri Engkau menghiburku, terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Jemaat yang ada di rumah, mari kita menerima berkat, diundang semuanya untuk berdiri. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah di rumah masing-masing sudah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, pelayan kolom yang ada di rumah masing-masing, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh ambil bagian dalam persekutuan beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, terima kasih.